Ya, kadang orang itu terlalu apa ya, merendahkan pekerjaan orang lain karena merantau ke Malaysia dan lain sebagainya itu sebetulnya enggak kurang kurang bagus ya, kurang baik ya teman-teman. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita itu kita harus apa ya, ya jalani dengan sukacita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program nonton bareng di channel Fiza Official. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menemani saya menonton video ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai nonton bareng ini, alangkah baiknya kita kirimkan sholawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua kelak bisa berkumpul dan berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini videonya sudah saya persiapkan ya. Ada video kayaknya menarik nih teman-teman ya. Di sini tajuknya sempat diremehkan. Gaji kerja di Malaysia versus Indonesia. Gaji guru Indonesia Rp80 sebulan. Wow. Sedikit sekali ya gaji di Indonesia itu ya. Sangat apa ya, miris ya. Tapi apapun itu yang terpenting tetap ikhlas yang pertama, dijaga hati, dan insya Allah Allah akan mengganti rezeki-rezeki yang lain walaupun tidak melalui mengajar ya teman-teman. Tapi saya cukup penasaran dengan video ini, seperti apakah videonya. Bagi teman-teman yang mau nonton bareng dengan saya, seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Halo, selamat pagi. Iya, betul. Salam perkuliahan internasional. Wih, perkuliahan internasional. Korea, salam di Malaysia juga baru. Oh, Salam dari dari Wong Malaysia. Jawa Oh, Tengah ya. sama Wong Blitar. Oh, Blitar. Ya, Blitar hadir menyapa lor. Sama dari Semarang menyapa juga. Kemarin Mas. Banyak yang bilang kalau kuli 80 sekarang tidak umum. Katanya 120. Kalau itu kita berangkatkan kuli yang nasional ya, supaya internasional ya. Kuli nasional Jadi internasional. teman-teman kemarin yang bilang katanya di sini kuli 120. Wah, Saya akan berangkatkan kuli di rumah yang nasional supaya jadi internasional. internasional. Gimana? Cocok Pak? Setuju ya? Setuju. Lah wong kuli di sini Pengalamannya biar tambah ya. itu rata-rata Tambah ya pintar Mas. jadi tukang ya. Mana ada kuli 120 dapat makan 3 kali. Enggak takut dengkrat tokenya. Salam sukses dari Johor ya. Ya, Johor. Wong Blitar lor karo wong Semarang. Kerja di TKI di Malaysia, mau pikir gaji kita tuh banyak. Ini tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit. Kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Wah. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Aku yo kasihan sama basicnya para ya. TKI Malaysia kalau pulang kampung ini heboh dari saudara, tetangga semua pada datang mau minta oleh-oleh lah, mau minta utang lah, apalah. Beda sama orang yang kerjanya merantau di Jakarta itu kalau pulang kampungnya biasa aja, nggak seheboh kita ini yang pulang dari Malaysia. Nek kerjanya kuwi neng Eropa ke neng Australia oke lah, gajine apa uangnya kuwi dolar, iki kayak ringgit tuh ya. Saiki wis podo-podo wae koyo rupiah. Nek udah dijelasin kayak gini terus dijawabi sama mereka. Ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia?
Tuman, saiki aku mau tanya, buat orang yang lulusan SMP sama SMK kuwi pantasnya kerja apa ning Indonesia? Ya. Terus nek gaji di Indonesia kuwi belum lagi mikiri transport, terus tempat tinggal Ya, buat betul. ngekos, lagi-lagi lah Dipotong kalian itu tinggal ya, sama family. biaya Susah mau hidup saving. juga ya. Nek jareku ya merantau ke Malaysia itu persyaratannya lebih gampang dibandingkan merantau ke negeri lain. Ya. Dari segi bahasa, culture Indonesia sama Malaysia itu serumpun, jadi Ya. nggak beda-beda jauh. Nggak beda Terus di jauh, Malaysia ya. kerja jadi buruh kalau kita rajin itu ya gajinya ya bahkan lebih dari 5 juta. Wes ngene wae, kalau sebenarnya ada yang mau nambahin mau nggak terima bolehlah komen di bawah ya. Ya, kadang orang itu terlalu merendahkan pekerjaan orang lain karena merantau ke Malaysia dan sebagainya, itu sebetulnya enggak, kurang bagus ya, kurang baik ya teman-teman. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, itu kita harus jalani dengan sukacita lah. Kita harus bangga bahwa paling tidak kita tidak nganggur terlebih dahulu. Kalau kita nganggur itu baru itu yang menjadi beban bagi kita semua. Tapi kalau sudah punya kerjaan, tinggal kita mensyukuri ataupun kita mau nambah lagi yang lebih besar pendapatannya dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat jangan suka meremehkan itu. Bagi kamu yang suka meremehkan itu, tolong ya, jangan seperti itu terus teman-teman. Kita hargai orang lain, kita hargai pekerjaan orang lain. Semuanya itu cuma tujuannya sama. Kita ini ibadah loh. Ya, syarat ibadah. Orang kerja cari uang itu kan syarat ibadah. Tujuan utama kita itu akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang kerja baik, kerjanya itu terlihat wow, ataupun kerjanya yang biasa-biasa, ataupun yang kerjanya terlihat rendah, tapi semua itu tidak ada jaminan bahwa dia itu lebih rendah daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang kuli ataupun orang yang suka bersih-bersih di jalan ataupun orang-orang yang dipandang kita seakan-akan hina, tapi dia selalu zikir, dia selalu ingat Allah, mungkin dia akan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang kerjanya hanya santai-santai aja tapi uang ngalir, terus kerjanya yang di kantoran pakai dasi dan sebagainya terlihat keren. Itu belum tentu kita itu menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suka meremehkan orang lain ataupun pekerjaan orang lain. Ingat itu ya teman-teman. Halo guys, selamat malam. Jadi malam ini aku mau membahas tentang berapa sih besaran gaji TKI di Malaysia. Oke. Jadi di Malaysia ini dalam segala sektor ya, dia mempunyai basic minima yang sama. Sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500. Sama. Berapa sih Rp1.500? Jadi Rp1.500 kalau dirupiahkan itu kurang lebih sebesar Rp5 juta. Yang menjadi pembedanya adalah sektor apa Anda dalam bekerja. Seperti halnya saya bekerja di sektor perkilangan atau industri. Jadi gaji Rp1.500 itu adalah basic saya bekerja dalam kurang lebih 8 jam. Bila Anda OT atau overtime, kalau kita lemburan, dia akan tambah lagi per jam, kurang lebih dalam 7-8 ringgit. Itu ya. Belum lagi ditambah duit attendant, bagaimana kerajinan Anda dalam bekerja satu bulan, bila tidak ada ampelit, bila tidak ada ponting, semua bekerja akan ditambah lagi dengan uang attendant, uang kedatangan. Setelah itu akan mendapatkan lagi uang makan. Ya, dia akan ditambah lagi uang makan lagi kalau dia bekerja di night shift, dia akan mendapatkan tambahan tunjangan night shift. Serta kalau Anda bekerja seperti di kilang saya, itu di perusahaan garment, dia ada kerja sistem borongan. Nah, dari situ kita akan lebih lagi mendapatkan pendapatan. Kalau di tempat kita kerja oke, lain kita kerja oke, dalam arti rezeki kita oke saat itu, kalau gaji kita Rp1.500 untuk mendapatkan 2 kali lipat menjadi Rp3.000 atau selebihnya itu bukan masalah. Tapi mesti kita tahu dalam bekerja di perusahaan ini ada pasang surutnya. Kalau waktu job order banyak, kita akan mendapat gaji lebih 10 juta bisa, lebih pun bisa. Tapi kalau job order slow, kita hanya akan mendapatkan basic saja pun bisa. Tapi yang jelas, besar atau kecilnya gaji kita,
perlu kita syukuri. Masih setuju. memilih kerja kilang di Malaysia karena menurut aku itu guys di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya Iya, kalau gitu. kita mau kerja di pabrik-pabrik gitu. Jadi dulu tuh waktu kesini Harus, kalau di sini tuh harus ada ijazah ini, minimal ijazah SMA ataupun kuliah S1, harus cantik, harus perempuan, harus, yang terpenting kalau di sini biasanya harus ada orang dalamnya gitu teman-teman. Ini ya hal yang sangat saya sendiri sih merasa miris loh, padahal ya mau gimana lagi, negara saya memang ya sudah seperti itu ya teman-teman, dimana persyaratannya banyak tapi gajinya nggak seberapa, biasanya seperti itu. Ya mau gimana lagi, tetap saya cinta Indonesia. ini aku kan pendek ya guys, jadi kalau di Indonesia itu kemungkinan besar kalau di pabrik-pabrik gede itu nggak bisa masuk, betul. tapi Harus alhamdulillahnya tinggi. di sini aku bisa masuk. Terus umur pun di sini kebanyakan udah di atas 25 tahun juga bisa masuk guys. Nggak Terus jadi pendidikan juga halangan ya. minimal SMP juga bisa masuk, jadi nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Makanya lebih baik kerja kilang di Malaysia daripada di Indonesia, karena ya di sini itu nggak banyak kriteria gitu guys, jadi masih bisa dijangkau oleh orang-orang yang hanya lulusan SMP ataupun yang pendek gitu ya, dan umurnya pun kalau yang udah 25 ke atas masih bisa masuk. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikannya 30. Udah mbak ya Allah. Ini kayak udah kasihan dulu sih, kasihan duluan saya ini sebelum denger ini pastilah. 10.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Aja nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150. 150. Kosong ya, say. Itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu, ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Ya udahlah ya. Thank you. Tuh, seorang guru aja nih walaupun gajinya kecil ya teman-teman, dia tetap bersyukur sih. Entah bersyukurnya itu karena memang ikhlas dari hati bersyukur ataupun terpaksa ya sih, nggak tahu juga ya. Tapi di sini dapat contoh kita ya, bahwasanya berapapun gaji yang kita dapat, kita harus tetap syukuri. Apalagi gaji-gaji yang kerja di Malaysia ya, yang 10 juta, 5 juta ataupun lain sebagainya, itu harus bersyukur lah teman-teman. Kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang sering merendahkan pekerjaan orang lain, apalagi suka mencaci maki ataupun sering merendahkan guru-guru di Indonesia karena gajinya kecil, janganlah teman-teman. Mungkin di antara banyak guru itu sekilas tidak ada uang yang bisa dijadikan obat capek dalam mengajar, tapi janji Allah itu tetap nyata teman-teman, bahwa walaupun ketika ngajar tidak punya pendapatan yang sesuai dengan harapan kita, tapi rezeki kita akan ditanggung oleh Allah melalui jalan yang tidak disangka. Sebagaimana min haitsu la yahtasib ya, rezeki yang tidak disangka-sangka itu memang nyata. Kita dapat gaji di sekolah mungkin 150 ataupun 80 ringgit. Tapi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu justru lebih mudah, kadang lebih mudah didapatkan karena barokahnya kita ngajar gitu teman-teman. Jadi jangan suka
merendahkan orang lain ataupun pekerjaan orang lain. Akhirnya dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa di video berikutnya. Dan kalau teman-teman ada video menarik untuk saya tonton, silahkan kirim link di kolom komentar ataupun di Instagram ataupun di Facebook saya di deskripsi ini ya teman-teman. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.